Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu berasal dari daerah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Indonesia. Legenda ini merupakan bagian dari cerita rakyat yang penting bagi masyarakat Kutai dan terkait dengan tradisi budaya mereka, termasuk upacara adat Erau yang sangat terkenal. Pada zaman dahulu kala, di Kampung Melanti, hulu dusun tinggallah sepasang suami istri. Petinggi hulu dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah cukup lanjut, namun belum dikaruniai seorang anak. Mereka selalu memohon kepada Dewata agar diberikan keturunan sebagai penerus keluarga mereka. Suatu hari, cuaca berubah sangat buruk. Hujan turun dengan sangat lebat selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, disertai angin kencang yang membuat tak seorang pun penduduk hulu dusun berani keluar rumah, termasuk petinggi hulu dusun dan istrinya. Pada hari ketujuh, persediaan kayu bakar untuk memasak habis. Karena cuaca yang tidak bersahabat, petinggi memutuskan untuk mengambil salah satu kasau atap rumahnya untuk dijadikan kayu bakar. Saat petinggi hulu dusun membelah kayu kasau, ia terkejut melihat seekor ulat kecil yang melingkar memandang ke arahnya dengan mata yang halus, seakan-akan meminta belas kasihan dan ingin dipelihara. "Apa ini? Seekor ulat di kasau rumah kita? Mengapa engkau ada di sini, makhluk kecil?" Ketika ulat itu diambil, keajaiban terjadi. Hujan yang tadinya lebat, guntur dan petir yang menyambar selama 7 hari 7 malam, tiba-tiba berhenti. Cuaca kembali cerah dan matahari pun muncul dari balik awan. Seluruh penduduk hulu dusun bersyukur dan bergembira atas perubahan cuaca ini. Ulat kecil itu kemudian dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi hulu dusun. Babu Jurama sangat rajin merawat dan memberinya makanan berupa daun-daun segar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ulat itu membesar dengan cepat dan ternyata ia adalah seekor naga. Suatu malam, petinggi hulu dusun bermimpi bertemu seorang putri cantik jelita yang merupakan penjelmaan dari naga tersebut. "Ayah dan bunda jangan takut pada Ananda. Izinkanlah Ananda pergi, buatkanlah tangga agar Ananda bisa meluncur ke bawah." "Siapa engkau, wahai putri jelita? Apa maksudnya dengan tangga?" "Ananda adalah naga yang kalian pelihara. Percayalah, Ananda tidak akan menyakiti kalian." Keesokan harinya, petinggi hulu dusun menceritakan mimpinya kepada sang istri. Mereka lalu membuat sebuah tangga dari bambu. Ketika naga itu mulai turun, ia berkata dengan suara yang sama seperti suara putri dalam mimpi petinggi. "Ketika Ananda telah turun ke tanah, ikutilah kemana saja Ananda merayap, Ayahanda. Ayahanda, bakarlah wijen hitam dan taburi tubuh Ananda dengan beras kuning. Jika Ananda merayap sampai ke sungai dan masuk ke dalam air, iringilah buih yang muncul di permukaan sungai." Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah dan menuju ke sungai, diiringi oleh petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, sang naga berenang 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir, lalu berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali sebelum akhirnya menyelam. Saat sang naga menyelam,
Tiba-tiba muncul angin topan yang dahsyat, air bergelombang, hujan turun deras, guntur, dan petir bersahut-sahutan. Perahu yang ditumpangi petinggi didayung ke tepian. Tak lama kemudian, keadaan kembali tenang. Matahari muncul kembali disertai hujan rintik-rintik. Petinggi dan istrinya heran. Mereka mengamati permukaan Sungai Mahakam, mencari-cari di mana sang naga berada. Tiba-tiba, mereka melihat permukaan Sungai Mahakam dipenuhi buih. "Lihatlah, Babu, ada buih di permukaan sungai. Mungkinkah itu?" Pelangi muncul dengan warna-warni yang indah, menumpuk di tempat buih yang tinggi di permukaan air. Babu Jaruma melihat sesuatu yang bercahaya di antara buih tersebut. Mereka mendekati buih itu dan terkejut melihat seorang bayi perempuan terbaring dalam sebuah gong. Gong itu diangkat oleh naga yang menghilang tadi. Semakin gong dan naga itu meninggi ke atas permukaan air, tampaklah oleh mereka seekor binatang aneh sedang menjunjung sang naga dan gong tersebut. Petinggi dan istrinya ketakutan melihat binatang aneh yang ternyata adalah lembu Swana. Mereka segera mendayung perahunya ke tepian batu. "Benar, itu buih yang ditinggalkan anak kita. Lihat, ada cahaya dalam buih itu." Tak lama kemudian, lembu Swana dan sang naga perlahan tenggelam ke dalam sungai, menyisakan gong yang berisi bayi dari kayangan itu. Gong dan bayi tersebut segera diambil oleh Babu Jaruma dan dibawa pulang. Bayi itu dirawat mereka dan sesuai dengan mimpi yang dialami mereka, bayi itu diberi nama Putri Kerang Melenu. Bayi perempuan ini kelak menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nama Erau sendiri berasal dari kata eroh yang berarti ramai atau meriah. Erau merupakan upacara adat yang penuh kemeriahan, diadakan untuk merayakan dan mensyukuri berbagai kejadian penting dalam kehidupan masyarakat Kutai. Upacara ini melibatkan berbagai profesi adat, tarian, dan permainan tradisional yang mencerminkan kebudayaan dan tradisi masyarakat Kutai yang kaya. Demikianlah mitologi Kutai mengenai asal mula naga yang menghantar Putri Junjung Buih atau Putri Karang Melenu, ibu suri dari raja-raja Kutai Kartanegara, dan asal-usul nama Erau yang melambangkan kemeriahan dan kebahagiaan dalam upacara adat masyarakat Kutai. Nah, itulah legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang akan kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.